Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat memulai tahun yang baru, hari yang baru di kelas baru. Perkenalkan, nama Ibu Puji Nikmatul Ulya. Ibu adalah guru pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki pembelajaran seperti biasa, Ibu akan memperkenalkan program rutin kita yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan, yaitu pembiasaan ibadah harian. Bagi Ananda yang sekarang sudah naik ke kelas 4, 5, dan 6, tentu tidak asing ya dengan pembiasaan ibadah harian. Tapi adik-adik kita yang baru saja menginjak kelas 3 belum tahu. Maka sekarang Ibu jelaskan kembali sekaligus mengingatkan kepada Ananda kelas 4, 5, dan 6. Pembiasaan ibadah harian adalah pelaksanaan ibadah harian kita seperti sholat wajib, sholat sunnah, puasa, sedekah, dan lain-lain yang kita laksanakan sehari-hari dicatat dan dilaporkan kepada ibu atau ke sekolah setiap minggunya. Pelaksanaan pembiasaan ini diharapkan bisa membuat kita sama-sama belajar istiqomah dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dengan begitu, dari waktu ke waktu kita akan terbiasa menjalankan ibadah harian tanpa beban dan tidak perlu lagi diingatkan oleh orang tua nantinya agar kita bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Gimana? Sudah paham kan? Sudah siap menjalani pembiasaan harian di tahun yang baru? Tetap semangat ya! Nah, agar pelaksanaan pembiasaan ibadah harian kita berjalan dengan maksimal, kita harus tahu tata cara pelaksanaan ibadahnya. Sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah harian, baiknya kita dalam keadaan suci. Bagaimana Kak cara mengetahui kalau kita sudah dalam keadaan suci atau bagaimana cara bersuci? Yuk sama-sama kita belajar. Dalam ilmu fikih, bersuci disebut juga sebagai toharoh. Toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis agar seorang umat Islam boleh melaksanakan ibadah. Suci dari najis biasanya meliputi pakaian dan tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah. Pakaian dan tempat harus dalam keadaan bersih atau telah dicuci. Suci dari hadas yaitu bersih dari kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Caranya ada beberapa. Pertama, istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Biasa kita sebut dengan cebok. Selanjutnya ada berwudu. Yang kedua, berwudu. Berwudu adalah bersuci dari hadas kecil ketika kita akan melaksanakan ibadah. Berwudu menggunakan air. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu jika kita tidak bisa melaksanakan wudu karena tidak ada air. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Selanjutnya adalah mandi. Mandi adalah cara bersuci dari hadas besar. Contohnya adalah ketika seseorang telah selesai dari keadaan haid. Kali ini kita akan belajar tentang wudhu, karena wudhu yang paling sering kita laksanakan dalam ibadah sehari-hari. Seperti yang sudah tadi Ibu katakan, wudhu adalah bersuci dari hadas kecil untuk persiapan melaksanakan ibadah. Ada yang sudah hafal niat berwudhu? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a iraf'il hadathil afghari fardalillahi ta'ala. Sudah bisa ya?
Coba sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari famdulillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana urutan berwudu yang benar? Pertama, membasuh telapak tangan. Kedua, berkumur. Ketiga, membersihkan lubang hidung. Keempat, membasuh wajah. Kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membasuh telinga. Dan terakhir, membasuh kaki. Setelah membasuh semuanya, kita membaca doa setelah wudhu. Ada yang sudah hafal doa setelah wudhu? Mari sama-sama kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Sekian pemaparan singkat tentang wudhu. Jangan lupa laksanakan wudhu setiap kalian akan melaksanakan ibadah seperti sholat, tilawah, dan sebagainya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.